Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali Tabligh Akbar untuk kesempatan kali ini, masih mengulas tentang tema menembus alam ruhaniyah atau menembus alam gaib. Dan alhamdulillah telah ada di hadapan Anda kedua ustadz yang kali ini juga saling melengkapi untuk berbagi ilmu kepada kita. Salah satunya adalah Ustadz Syahroni. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair, alhamdulillah. Kemudian ada Ustadz Junaidi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lumayan panjang pada segmen ini. Kita akan menggali lebih dalam lagi. Mungkin Ustadz Syahroni nanti akan mengawali dengan hakikat penciptaan makhluk Allah. Salah satunya adalah yang gaib, yang tidak terlihat. Di sini ada malaikat, kemudian juga alam jin. Sementara Ustadz Junaidi nanti akan mengulas lebih banyak dan memberikan contoh-contoh kepada kita, barangkali yang sering kita hadapi, bahkan mungkin kita alami di keluarga kita, kemasukan jin. Nah, benarkah itu kemasukan jin atau gangguan kejiwaan, dan bagaimana tanda-tandanya? Bersabarlah, nanti kita akan satu persatu kita akan bahas dengan kedua guru kita yang ada di tengah-tengah kita. Silakan Ustadz Syahroni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Yang mulia dan yang kami muliakan Habib Munzir Al-Musawa, segenap hadirin dan pemirsa TV One yang berbahagia. Kalau kita berbicara tentang hakikat makhluk Allah, apapun bentuknya itu mempunyai satu arah maksud tujuan yang sama, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah perintahkan kepada manusia, jin, semua makhluk-makhluk Allah untuk ibadah. Walaupun tata cara ibadahnya itu berbeda, tapi itu sebuah pengakuan bahwasanya yang gaib saja menyembah kepada yang maha gaib. Artinya apa? Boleh beriman percaya kepada yang gaib, namun tidak semua yang gaib itu harus kita ikuti. Jangan salah saudara, sekarang banyak manusia kesetanan, tapi nggak ada setan kemanusiaan. Artinya apa? Pada saat Allah berbicara minal jinnati wan nas, berarti manusia telah disusupi dengan satu hal yang gaib, yang salah, yang keliru. Maka disitulah pandailah kita memilah dan memilih bahwasanya yang maha gaib adalah Allah. Pada saat kita beriman kepada yang gaib, berarti titik puncak kita iman kepada Allah Subhanahu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Allah pun mempunyai para pengawal yang gaib, para malaikat. Dan pada saat berbicara tentang malaikat yang gaib ini, ternyata manusia yang zahir, yang gaib ini sujud kepada yang zahir. Sebuah teka-teki. Kenapa saudara? Maka tadi Habib bilang yang maha gaib yang kita tuju, bukan yang gaib. Di awal penciptaan manusia, Nabi Adam alaihissalam sujud semua malaikat. Semua malaikat sujud. Satu yang tidak sujud, yaitu iblis. Artinya apa? Ternyata yang lebih awal diciptakan oleh Allah pun tidak lantas lebih mulia dari manusia. Maka dari itu, jaga eksistensi kemuliaan manusia dengan menjaga keimanan. Karena manusia bisa lebih mulia dari malaikat, tapi manusia juga bisa lebih hina daripada binatang. Subhanallah, luar biasa sekali jabaran dari Ustadz Syahroni yang mengupas tentang masalah gaib. Nah, sekarang kita akan menginjak pada masalah
praktisi yang sering terjadi sehari-hari. Ustaz Junaidi, barangkali Anda bisa menjelaskan kepada para jamaah yang ada di sini, kemudian yang ada di rumah, orang sering mengatakan kemasukan jin. Ini bisa dijelaskan tanda-tandanya seperti apa sesungguhnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Para asatidz al-mukarram, Habib dan semua yang hadir dan juga pemirsa yang ada di rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah jelas sekali bahwa ada makhluk lain di luar manusia yang tidak tampak yang disebut jin. Di antara jin ini ada yang disebut juga setan, iblis dan sebagainya. Masih banyak sekali di antara kita yang masih bertanya-tanya, apa perbedaan antara jin, iblis, dan setan. Sebelum kita bahas bagaimana gangguan setan terhadap kita, kita harus perjelaskan dulu bagaimana dan siapa jin itu. Jin seperti yang sudah dijelaskan bahwa makhluk Allah yang diciptakan sama seperti kita untuk beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang iblis adalah salah satu golongan jin yang mana diciptakan lebih dulu daripada Nabiullah Adam alaihissalam, dan dia ingkar kepada Allah, tidak taat kepada Allah, walaupun dia tahu, percaya, dan bahkan bercakap-cakap dengan Allah, tapi dikatakan kana minal kafirin. Iblis itu termasuk orang yang ingkar, dan karena keingkarannya itu dia dilaknat dan tidak akan diterima taubatnya sampai nanti hari kiamat. Hanya iblislah yang diberikan kesempatan waktu yang panjang sampai hari kiamat. Sedangkan jin-jin yang lain, jin-jin yang lain akan mengalami kematian seperti manusia. Dan yang ketiga adalah setan. Kita setiap membaca Al-Quran, kita awali dengan ta'awudz, yaitu mohon perlindungan agar kita dijauhkan dari gangguan setan. Kita tidak menyebut gangguan jin, gangguan setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan di dalam surat Al-Mu'minun tadi, wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Dan katakan, wa qur rabbi, demi Allah aku berlindung dari gangguan setan yang datang. Nah, dan juga setan yang membisikkan bisikan-bisikan kesesatan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Siapakah setan itu? Setan ini sebenarnya bentuk sifat pembangkangan yang dilakukan oleh baik jin, manusia, dan juga hewan. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam surat Al-An'am ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Dan demikianlah kata Allah, telah kami ciptakan musuh bagi para nabi, dan tentunya juga kita semua pengikut nabi, syayatinal insi wal jin, setan-setan manusia dan setan-setan dari jin. Maka Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan, syaitan adalah setiap yang membangkang baik jin dan manusia, bahkan juga binatang. Baik, terima kasih Ustadz Syahroni, kemudian Ustadz Junaidi, yang nanti kita akan mendalami pada segmen berikutnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Tabligh Akbar.